Oke, gua kembali masih bersama Randy. Melanjutkan beberapa penggalan cerita yang tadi yang harus gua paksa berhenti karena tidak kuat nadi berdetak sungguh tinggi. Gila Ren cerita tadi itu memang. Jadi kita mulai dengan narasi yang berbeda. Jadi itu memang kisah nyata dan itu jadi pengalaman yang berharga Ren. Jadi setelah saya dengar cerita itu, pengennya berbagi kesimpulan bahwa eh, di zaman yang sudah semodern ini, di era yang apa ya, lebih tepatnya memang hal-hal yang seperti itu memang udah asing, ya Ren ya. Iya. Karena kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang adaptasi untuk kemajuannya itu tinggi, hal-hal yang seperti ini memang udah langka. Ya, Iya. kamu sepakat nggak Ren? Sepakat. Tapi sebagai kamu masyarakat asli di sana gitu kan, masyarakat setempat lah terkait hal ini tuh. Jadi gimana tuh menurut kamu? Itu bagusnya memang terus dijaga atau memang bagus mulai sedikit-sedikit itu beralih lah kita gitu. Yang tadi cara bahwa kalau SMP tadi nggak bawa pisau misalkan nggak persiapan kalau dikeroyok Iya. kaget lewat gitu kan. Nanti maksudnya nanti lewat, yang mending kita buat jaga-jaga. Bawa lah. Bawa. Nah, jadi gaya ya, style ini. Nah, jadi style ini bagusnya memang diteruskan atau ini kamu nih masyarakat tempat bagusnya gimana? Bagusnya sih ditinggalkan. Biar tidak jadi manusia primitif. Oh hey, ya biar nggak jadi manusia primitif. Iya, primitif. Saya sepakat Ren sama kamu sebenarnya. Bahkan saya kaget yang membuat shock, bener shock bahwa masih ada ya Ren. 2019, 2020 dan mungkin sampai sekarang ya masih. Nah, jadi wajar ya. Wajar ditinggalkan ya. Nah, kamu nih, jadi kan ada yang nggak berhasil survive, nggak bisa selamat dari era itu kan. Nah, ada yang lewat kan, banyak. Ada yang terbuang ke sel banyak kan. banyak. Jadi berapa tahun biasanya tamat SMP di situ, tamat SMA sih. Tamat SMA di situ. Nah kan, terbuang masa depan, terbuang kesempatan untuk berkarya. Intinya pesannya adalah tidak hanya untuk masyarakat yang berdomisili di objek yang sedang kita bicarakan ini, tapi untuk di daerah lain pun pasti akan ada cerita yang seperti ini, Ren. Jadi Randy hanya salah satu yang punya cerita yang mau menceritakannya. Jadi kalau ada dari teman-teman yang lain, ya sama enggak, silahkan. Kan? Iya. Silahkan kita berbagi cerita di sini. Tujuan tetap satu. Bukan untuk kuat-kuatan, bukan untuk saya punya ilmu jurus apapun, itu bukan itu. Bagaimana kita punya itu, ya kita mulai beradaptasi dengan dunia modern hari ini gitu. Karena di belahan bumi, di belahan dunia yang lain, belahan benua yang lain, mungkin orang udah mengejar hal-hal yang jauh lebih maju ketimbang kita harus selalu berjaga-jaga dengan itu. Oke, jadi itu hanya sepenggal cerita yang pingin banget sebenarnya saya tahu dengar dari si Randy, tapi saya pikir ini wajar untuk saya share ke teman-teman. Nah, kita mulai ke cerita yang lain ini sekarang. Masih di tempat yang sama, masih di gunung yang sama, maksudnya masih di daerah yang sama. Tidak hanya cerita mistisnya, tidak hanya cerita kriminal. Ini kriminal ya, yang tadi kita ceritain ya. Kriminal lah. Jadi tidak hanya cerita yang mengerikan ini, tapi banyak cerita indah lainnya. Mungkin ada juga sedikit mistisnya. Jadi sebut saja di daerah Bengkulu itu, apalagi di wilayah paling dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan, itu banyak wisata-wisata alam. Banyak wisata-wisata alam, banyak danaunya, ada air terjunnya, ada bukit dan gunungnya gitu ya. Salah satunya itu Bukit Kaba ya. Iya. Jadi Bukit Kaba itu, aduh gimana sih Ren? Coba ceritain Ren. Indah tapi tidak capek. Udah capek ya? Tidak capek kalau aku, tapi iya kalau kamu udah capek Ren. Yang lain mah capek aja Ren. Apalagi tanjakan penyiksaan itu, apa namanya itu? Tebing cengeng. Tebing cengeng itu. Tebing menangis. Apalagi kalau hujan Ren, nangis kita situ Ren, serius. Sampai perosotan kan. Mending kalau naik mah, kalau turun ya benar-benar. Nah terus apa yang paling menarik menurut kamu? Yang perlu di-share ke teman-teman ini bahwa
tidak hanya cerita yang kelam, yang dalam tanda kutipnya mengerikan untuk daerah Bengkulu yang tadi si Randy ceritain, tapi ada cerita yang indah. Nah, ini kasih tahu Ren. Yang indah itu yang pernah di Cubo, Bukit Daun sama Bukit Kaba. Bukit Daun sama Bukit Kaba. Gimana tuh Bukit Daun Ren? Bukit Daun itu perjalanan dari Pintu Rimba, kalau dari Kota Curup itu sekitaran sejam ke kampung terdekat Oke. sebelum pos pendakian itu. Ada posnya? Kalau sekarang ada kabar? Udah ada posnya? Kalau dulu kan belum ada kan? Kalau dulu belum ada. Kalau sekarang udah ada pendaki pos. Wow, itu udah resmi? Apa masih punya Masih desa? Dikelola pegang desa? Desa ya? Hmm. Oke. Terus Bayar masuknya, registrasi? 5.000 kalau nggak salah. Oke. Terus? Terus dari Kota Curup ke base camp itu sekitaran sejam. Oke. Terus kan dari base camp ke Pintu Rimba itu kan lewatin teh panjang tuh. Kebun teh. Teh panjang tuh. Jangan salah. Tidak hanya di Kerinci, tidak hanya di Bogor, tidak hanya di daerah-daerah Jawa Barat. Di Bengkulu juga ada kebun teh. Itu kebun teh swasta apa punya pemerintah? Punya PT ya? Punya PT. Itu kebun teh punya pemerintah. Dan indah juga. Tapi banyak yang bilang Bukit Daun itu bukit pelarian ya? Ya karena itu dinaikkan waktu Covid. Semua gunung tutup tuh. Kan Bukit Daun nggak ada resmi-resminya. Iya ya? Bukit Daun nggak ada resmi-resminya. Jadi boleh naik aja tuh? Boleh naik. Bukit Daun adalah bukit destinasi pilihan pelarian ini. Berarti nggak ada persiapan dong? Ada persiapan lah. Gimana persiapan tuh? Atau kan beda mendaki Gunung Kaba dengan mendaki Gunung Kaba mah 3 jam sampai Bukit Daun 3 hari. Kalau persiapannya sama. Tergantung gimana kita ingin selamat atau enggak. Oh gitu. Iya. Kan orang sana naiknya ada yang nggak pakai sepatu gitu kan. Ada yang pakai sarung. Turunnya pakai sarung gitu. Salah satunya kamu? Ya aku. Bisa. Kenapa kamu suka banget pakai celana pendek mendaki gunung tuh? Kalau naik pakai celana pendek itu lebih nyaman, Pak. Digigit buaya kaki kamu nanti. Mengumbar aurat itu nikmat. Kalau Kaba? Kalau Kaba, coba kasih tahu teman-teman kita nih. Bukit Kaba itu ada di mana? Kemudian apa aja bonus-bonus Bukit Kaba? Bukit Kaba itu ada di Seluperjang Sumber Urip. Oke, daerah mana tuh? Di daerah Rejang Seluperjang, di daerah Provinsi Bengkulu itu. Oke. Nah, destinasinya ada Bukit Kaba. Nah, pendakiannya nggak repot ya. Coba deh, kira-kira di Bukit Kaba itu ada apa, Ren? Bukit Kaba itu luas, indah gitu, nggak capek naiknya gitu kan. Terus ada ojek lah. Oh, sekarang udah ada ojek ya? Ada ojek. Jalannya udah bagus ya? Jalannya nggak tahu sih bagus apa enggak, tambah parah kalau nggak salah. Tapi ada ojek tetap. Ada ojek ya? Jadi Bukit Kaba tuh pernah juga kita tayangin di channel yang sama, Ripta Pak Bam, di tahun-tahun 2019 itu. Kalau tidak salah Sumpah Pemuda. Kemudian ada lagi beberapa video kita dokumentasikan ketika mendaki Gunung Kaba. Dan kita tak pernah lelah untuk mendokumentasikannya karena memang itu gunung nggak selesai sehari. Kita mau eksplor itu sehari udah nggak sanggup turun. Iya. Jadi Bukit Kaba itu surga benar-benar surga banget untuk pendaki. Yang pertama benar kata Randy itu nggak susah pendakiannya. Iya. Yang kedua sumber airnya banyak luar biasa. Banyak sumber air. Terus yang ketiga camping ground nggak pernah ada limitnya. Mau berapa puluh tenda, ratus ribu tenda juga muat di situ. Kemudian destinasi dan destinasinya udah, bonusnya itu banyak banget. Sebutin Ren, 1. Air panas. Naik lagi. Kuba 1. Naik lagi. Kuba 2. Naik lagi. Puncak tangga dulu. Ya. Dari tangga belok kanan ke kaldera. Turun ke kawah hidup. Nyebrang ke kawah mati. Kalau mau naik ke atas ke puncak yang ke Bukit Hitam. Turun ke bawah ke danau. Danau ada camping ground lagi. Naik ke atas ke Gajah. Puncak Gajah bagus untuk menikmati sunrise. Jadi kalau sunset itu di puncak tangga yang di bawah itu, yang ada tulisannya itu ya, yang udah copot-copot itu kan. Nah itu kita sebutin aja, itu kadang saking banyaknya kita jadi lupa. Momentumnya itu adalah kalau kita datang sore kita dapat sunset, kalau kita naik
ada yang naik malam Ka'bah ya. Banyak Yang naik malam karena untuk mengejar sunrise. ya. Gitu, itu Bukit Ka'bah. Jadi nggak usah takut-takut lah untuk traveling ya. Nggak usah takut-takut untuk traveling. Jadi di balik cerita mengerikan dan kelam pasti ada cerita asik dan menarik dan indahnya kayak gitu. Kalau dilihat dari peta dekat, kalau dilihat dari foto indah. Jadi 2 ini udah menjadi bonus ke Ka'bah. Tapi apa hal yang orang nggak tahu terkait Gunung Ka'bah, Ren? Ada nggak? Yang orang nggak tahu. Apa itu? Kasih tahu. Ada. Kalau kata orang sih mistis. Oh ada? Mistis. Silakan. Kalau Gunung Ka'bah itu kata orang sana gunung yang cukup mistis gitu kan. Aku pernah kejadian mistisnya Gunung Ka'bah itu naik orang berapa? Orang 9 kalau nggak salah. Itu baru-baru tahu naik gunung gitu kan. Ya. Naik orang 9 malam gitu naik malam bareng sama 4 pasang 4 pasang gitu. Cewek cowok 4 pasang kan. Itu sampailah di Kubah 1. Ya. Sampai di Kubah 1 ini mau camp kan. Ada temen yang mau ikut sama yang pasangan-pasangan ini. Ada yang nggak mau ikut gitu kan. Ada konflik dulu awal itu. Terus mutusin yang punya pasangannya ke atas, camping di jalur atas, kami camping di Kubah 1. Daerah Kubah 1 gitu kan. Sekitaran pukul atau jam 9 atau jam 10 gitu iseng lah gitu cari kayu api buat main api gitu. Bisa pakai api bisa ya? Mau bikin api gitu kan biar nggak dingin gitu sambil ngobrol-ngobrol. Lewatlah di deket tenda pasang-pasangan gitu kan. Lewat di depan tenda? Oh, orang yang pasang-pasangan. Yang pasang-pasangan. Kami lewat cari kayu deket tenda orang yang pasang-pasangan. Sepasang pendaki gitu kan. Deket lewat gitu. Dibilang rangkulan gitu lah. Terus naik pertama itu aman tuh kan. Naik pertama deket mereka aman kan. Naik lagi kedua itu 2 kali? Enggak, naik lagi kan kami camp di Kubah 1 nih. Oh iya tadi Kubah 1. Kubah 2. Agak naik di sedikit kan cari kayu itu. Udah habis dari kayu pertama, naik lagi karena kayu pertama habis, naik lagi ke atas. Cari yang buat di bahan bakar lagi gitu kan. Nah, pas naik kedua itu mereka ada yang kesurupan. Itu ada yang kesurupan. Awalnya itu 1 kesurupan. Perempuan 1. Terus? Awalnya itu 1 kesurupan kan. Terus mereka bilang kan, "Bang, tolong," kata mereka kan. Enggak berani karena kami udah ada konflik di antara sama mereka awalnya itu kan. Oke. Misah tim kan. Tolong kata dia kan. Enggak kami tolongin itu karena kami tahu. Dia bilangin ya mesum enggak tapi kan. Tapi kan buat di alam peluk-pelukan di tempat gitu kan enggak bagus gitu. Enggak bagus. Oke, terus mereka bilang tolong kata mereka. Kami enggak peduli itu. Masih kami pungutin ranting-ranting yang bekas dibakar sama pendaki lain gitu kan. Sama-sama sampah plastik gitu. Turun kami bakar lagi api itu. Naik 3 kali kami ngambil api itu udah 3 kesurupan perempuan semua. Udah 3 yang kesurupan itu. Udah 3 yang kesurupan, ya mulai rame lah di tenda itu. Nah, yang bantuin gitu kan. Tapi kami tetap enggak peduli. Masih enggak peduli itu. Dendam nih kan? Karena kami dendam itu, Bang. Baca itu. Karena dia bawa cewek kami dendam. Oh iya, kan? Jadi dendamnya bukan karena apa-apa, memang karena kamu tuh enggak ada pasangan ceritanya. Satu enggak ada pasangan, mereka berbuat depan kami gitu kan. Oh gitu. Enggak seru lah itu. Oke, lanjut. Itu udah 3 kesurupan. 3 udah kesurupan kan. Itu jam berapa itu? Malam? Itu mulai 3 kesurupan itu jam 12 kalau salah. Oke. Mulai malam tuh kan. Siap. Terus enggak lama itu jam 1, jam setengah 1 ada yang dari atas, mungkin dari Kubah 2 apa di tengah jalur ke arah Kubah 2 itu turun orang 4 apa orang 3 gitu. Cowok. Ceweknya 1, cowoknya 2. Oke. Turun itu kesurupan tuh, Bang. Wih. Berarti tadi 2 3 ini udah 4 nih kesurupan nih. Ini 4 tapi udah beda tim. Yang dari atas tadi nih. Dari atas nih. Mereka nih turun yang 3, 1 cewek 2 laki-laki nih. Dari atas nih turun ke bawah. Lagi kesurupan turun ke bawah. Itu dikumpulin, semua pendaki itu dikumpulin. Sama yang kesurupan dari 3. Dari yang bertiga, yang 1 cowok kesurupan ini. Dia ngumpulin, suruh kumpul kan tapi pakai bahasa daerah sana gitu kan. Intinya itu disuruh kumpulin kan. Kumpul kami di daerah Kubah 1. Waktu kumpul di daerah Kubah 1 itu dia bilang suruh turun gitu. Sedangkan awalnya itu yang bukan suruh turun sih. Disuruh yang perempuan 3 kesurupan ini suruh naik ke puncak. Kalau kata orang sana sih suruh minta maaf gitu. Oh gitu. Ya.
minta maaf kan. Minta maaf. Nah dari rombongan ini naik ke atas. Nah yang kami tetap dikumpulin gitu. Yang kumpulin siapa? Yang kesurupan, yang satu kesurupan dari antara 3 dari atas. Oh, ngomong dia begitu. Ngomong. Tapi pakai bahasa daerah sana. Berarti yang merasuki dia itu ngomong. Oke. Tapi pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah sana. Kalian ikutin tuh. Ikutin kan, kumpul itu kan. Marah dia. Karena marah, mungkin kami tuh ribut kata mereka kan. Okay. Itu kan rame jadi ribut. Mereka keganggu gitu. Mereka yang badan yang dipakai yang kesurupan itu makan batu. Hah? Makan batu. Ngunyah dia? Ngunyah batu. Woi. Terus? Ngunyah batu gunung kan. Oh. Ini batu-batu karang udah. Iya, keras-keras tuh dikunyah. Ngunyah kan. Nah, kan itu sempat kami buat api tuh. Api itu lagi nyala tuh, didudukin. Didudukin beneran, didudukin. Itu yang kesurupan itu? Iya, sama yang dari atas, yang 3 itu. Wih, didudukin sama dia sambil makan batu itu. Hah? Iya, didudukin di api itu. Sampai mati api itu, Bang. Sampai mati dia sambil makan batu kan. Pokoknya dia marah-marah. Kami tuh suruh turun. Suruh turun semua. Kami tuh masih minta waktu untuk prepare. Packing alat barang buat turun. Oke, tapi enggak harus langsung. Harus turun kan. Terus dia bilang dia bolehin prepare tapi jangan ribut. Jangan ribut kan. Baru mau beres-beres ribut. Bersuara gitu kan. Cekcok lagi lah. Cekcok bersuara, masuk lagi dia. Ini orang yang 3 ini sempat sadarin dulu kan. Waktu kami packing tuh dia keluar. Masuk waktu kami ribut mau packing, masuk lagi dia. Jangan ribut. Pokoknya dia marah tuh. Kalian terlalu ribut di tempat dia kata dia gitu kan. Ribut di tempat dia. Terus udah semua tuh jalan turun gitu. Jam 1 tuh kami jalan turun. Oke. Sejam lah peristiwa itu. Ya, turun kan. Enggak, tapi waktu di Kuba itu ada orang mungkin cari sinyal. Oke. Dia terakhir datang waktu kumpul. Oh, gitu. Dia terakhir datang waktu kumpul. Emang waktu itu berapa banyak pendakinya? Banyak atau sedang? Banyak. Semuanya wajib kumpul. Wajib kumpul kan. Oke. Kecuali yang dari Gajah mungkin nggak dapat informasi gitu kan. Oh, berarti ini yang disuruh kumpul cuma yang di Kuba sekitaran 1, sampai ke Kuba 2 gitu. Oke. Terus? Mungkin ada yang dari cari sinyal, nggak tahu kalau di bawah itu udah rame kesurupan gitu kan. Emang rame? Kan tadi cuma 3 apa 4? Iya, 4 tuh udah rame ya? Orang tuh kan udah rame gitu. Oh, oke. Kesurupan suruh kumpul gitu kan. Orang tuh udah rame kan. Terus dia datang ke Kuba 1 ditanyain sama temennya kan. Dari mana kata temennya kan? Cari sinyal kan. Terus dibilang sama temennya itu yang telat itu. Yang telat itu kan. Dari cari sinyal kata dia kan. Terus temannya bilang bohong kamu cari sinyal kata dia gitu kan. Terus yang telat datang ini ngomong kotor. Ngomong kotor kan. Yang lagi kerasukan itu marah sama orang yang ngomong kotor itu. Kepalanya hampir mau digigit. Kepala itu udah diginiin nah. Udah hampir digigit kan. Terus waktu di perjalanan turun kan gitu kan. Itu awalnya aku di tengah, nggak berani di depan itu kan rombongan yang awal kesurupan pertama itu jalan dulu kan, kami di tengah itu, di bagian tengah-tengah gitu. Di bagian tengah-tengah, waktu di pertengahan jalan itu jatuh, ada yang jatuh itu disuruh cepet jalan. Jatuh. Yang suruh cepet yang kerasukan, iya. Terus kan ada di trek itu kan ada buat space diriin tenda. Situ kan ada orang diriin tenda, disuruh turun. Oh, siapapun pokoknya yang ketemu jalan turun. Oke, terus suruh turun sama dia kan. Nah, di situ kalau nggak tahu sih, apa karena takut kan? Karena rame-rame gitu kan. Ikut turun juga? Memang ikut turun. Oke. Tapi di bagian tengah nih awalnya nih. Terus temen yang belakang, temen yang depan nggak berani nih di depan. Aku di depan. Di depan itu Bang waktu kan trek itu kan sejalur gini kan. Kiri kan di kanan kan jurang kalau dari turun. Oke. Banyak jurang gitu kan. Itu kalau di trek jalan turun itu kayak ada orang lambai gitu. Rame lambai gitu. Kami ngelambai-lambai. Terus pokoknya tuh bayangan tuh kayak sepanjang jalan sampai turun itu kayak ada orang lambai. Itu dari mana tuh jalannya? Mulai ngerasain itu. Kamu ngelihat itu, Ren? Ngerasain itu mulai aku pindah di depan. Udah lewat Bukit Cengeng sebelum. Dari turun. Lagi turun. Sampai ke daerah bawah. Terus turun kan. Kan hampir sampai di base camp. Ya. Hampir sampai di base camp kan ada sungai itu. Ya. Kan ada sungai itu kan turun dulu tangga. Betul. Kan sungai turun tangga itu, yang kesurupan itu terjun. Hah? Terjun dari atas itu, kepala duluan. Makan batu dia, Bang. Cuman ngambil batu 1. Terjun dia tuh. Terjun.
Kayak nyemplung ke air gitu. Iya, kayak air dalam kita berenang dus gitu kan. Enggak patah leher dia tuh? Enggak. Terjun cuma ngambil gigit batu satu. Berdarah giginya itu? Habis giginya, Bang. Serius? Habis giginya. Waktu di itu perempuan tuh? Laki-laki yang kesurupan itu. Oh, laki-laki yang kesurupan ini? Laki-laki yang kesurupannya cuma satu itu. Saya pikir perempuan tadi. Laki-laki itu. Waktu di base camp tuh dia bilang kan, kemana gigiku katanya. Terus udah sadar ya kan, kemana gigi kata dia kan. Diambil nenekmu di sana katanya. Itu celananya kan dudukin api itu bolong celananya. Kebakar. Melepuh kulit dia. Kebakar. Tuh nah, kan ada yang naik nih, kami turun naik nih, yang minta maaf itu, orang 3 perempuan kesurupan itu. Itu kata yang ikut naik di mulut itu keluar rambut. Hah? Keluar rambut. Wow. Tapi turun gak bareng. Nah terus kan itu di bawah ada acara kegiatan salah satu anak KPA di sana gitu kan, kegiatan anak KPA. Jadi yang kata orang base camp yang naik malam tadi nggak boleh naik lagi untuk hari itu kan, memang kata yang kesurupan nggak boleh naik lagi kami. Nah aku naik tuh pagi, naik lagi. Kok boleh kamu naik? Bahkan nggak ketahuan. Oke. Ini kan ikut rombongan lain tapi yang mau hacking aja gitu. Nah naik lagi tuh kabut. Bener-bener tebel kabutnya bang. Sepanjang jalan aku naik tuh kabut. Kualat kamu. Paling setengah jam aku di atas itu turun. Iya. Iya turun. Karena kabutnya bener-bener tebel tuh bang. Kabut tebel kan. Udah dibilangin nggak boleh naik. Maksain kan. Kan nggak percaya gitu. Siang. Oh iya siang kan. Ya. Kalau siang kan nggak takut lagi. Kalau kemarin naik malam. Kalau malam takut. Masih ada takutnya kamu ya? Masih ada takutnya dulu tapi. Sekarang nggak ada takutnya lagi. Takutnya. Saya pernah dengar cerita yang kesurupan massal tuh. Yang kapan? Cerita yang ini atau yang lain? Kesurupan massal itu acara mountain. Oh ada acara kegiatan, ada kegiatan di gunung tuh. Ya. Terus kesurupan. Ulang tahun komunitas. Oke, ke ulang tahun komunitas. Itu gimana ya? Dibilangin ada yang pura-pura kesurupan. Oke. Mungkin ada yang pura-pura kesurupan karena lapar. Ya kan biasanya kan ada yang pura-pura hipo dibilang kesurupan. Biar dapat makan. Ya lapar, biasanya cewek tuh kan. Oke. Berapa orang tuh waktu itu kesurupan tuh? Gak tahu sih berapa orang itu. Tapi memang benar-benar banyak. Terus dibiarin begitu? Kan nggak ada tabibnya. Banyak sana bang. Emang bisa ngusir hantu? Banyak bang. Bisa. Kalau di sana, makanya orang yang kesurupan itu tenang tuh. Karena banyak yang bisa nyembuhin orang kesurupan di sana. Pendaki-pendakinya? Iya. Ada yang modus doang gitu kan. Apa maksudnya? Modus. Pura-pura nyembuhin tapi ngeraba-raba gitu kan. Oh, iya. Tapi kalau ada yang beneran kan beneran sembuh gitu kan. Iya. Ternyata otaknya bermain ya pemirsa. Kapan lagi gitu kan, pegang kaki sampai paha gitu. Oh gitu. Naik ke paha gitu kan, pegang betis. Jadi yang bukan tabib pun bisa jadi di situ ya. Bisa lah. Ntar tiup kuping kanan, tiup kuping kiri gitu kan. Modus lah cewek. Oh gitu. Tapi kalau cowok yang kesurupan bodo amat lah gitu ya. Dikencingin aja, sehat itu. Oke. Jadi Ka'bah memang menarik. Sepanjang perjalanan saya ke Ka'bah, entah berapa kali, 6, 7 atau berapa kali itu, nggak pernah ketemu yang beginian. Memang hantu pun mungkin milih-milih orang kali ya. Iya bang, giliran seminggu di situ tidak dong. Oh kamu pernah seminggu di Ka'bah ada turun ya? Pernah seminggu. Ya ada orang gila itu di gunung Bukit Ka'bah tuh nggak turun tuh. Inilah orangnya, seminggu nggak pernah turun. Nggak apa-apa kamu tuh, aman semua. Bukan niat mie cuma semalam. Ya. Bawa mie cuma 4. Oh makan mie ya, inilah contohnya mendaki cuma bawa mie. Bawa beras belum sudah aku ngomong. Oh belum selesai. Oke. Bawa sarden gitu kan. Masih makan mie aku naik. Masih? Ya ada pendaki mie, lambung, usus buntu. Oke. Ya, jadi tetap makan nasi ya? Pasti makan nasi. Ya, walaupun beras dikunyah gitu. Masak. Oh masak. Iya. Terus itu ketemu anak Bengkulu pertama. Dari Bengkulu kota gitu kan. Bang ngecamp semalam lagi aja banget. Ngecamp semalam gitu kan. Tambah semalam gitu kan. Besok ketemu cewek gitu. Bang camp semalam lagi aja bang. Nemenin nih cewek-cewek gitu kan. Bang, ketemu anak Palembang, diajak ngecamp lagi. Makan mereka yang tanggung makan. Wah, ya enak banget ya. Mereka tanggung makan. Tenda udah ada. Tenda ada, mereka tanggung rokok. Oh gitu. Iyalah. Oh, siap. Kapan lagi lama-lama gitu kan. Itu aja sempet turun, cuman buat beli rokok. Iyalah. Oh, turun dari gunung cuma mau beli rokok habis itu naik lagi? Iya. Berapa jam kau turun dari Ka'bah?
rekor tercepat. Pernah tercepat udah sampai 20 menit, 19 menit kalau enggak salah. Kau turun Ka'bah 19 menit? Iya. Tapi ada taruhannya. 19 menit? Iya, lari tapi. Dari puncak mana? Dari Kubah 1. Dari Kubah 1 ke base camp? 19 menit. 19 menit. Oke. Ada yang lebih cepat daripada itu? Tidak tahu. Itu bukan aku yang hitung. Siapa yang hitung? Orang yang hitung. Oh, oke. Orang itu apa? Dia lah di bawah. Di atas di telepon. Karena taruhan gitu. Abang misalnya punya barang nih. Ren, kalau kau mampu turun sekian menit Aku di bawah kasih. sekian, aku kasih. Siapa tak galak? Mau kau? Maulah. Wow, dapat jadi. Dapat. Kan masih konyol. Masih pada suruh-suruh. 19 menit turun Bukit Ka'bah. Naik kau berapa paling cepat? Naik paling cepat. Apa ya? Tidak sampai sejam. Nggak sampai sejam. Kau bawa keril? Bawa keril. Bawa keril, naik Ka'bah, nggak sampai sejam. Kondisi hujan? Tidak. Kering. Nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam itu berapa, Ren? 56 menit juga masih kurang sejam. 58, sekian juga masih belum sejam. Nggak tahu sih, pokoknya nggak sampai sejam aja gitu. Nggak sampai sejam. Oke. Jadi Ka'bah tuh memang begitu. Kadang bagus pemandangan. Ya. Kadang 2 kali naik Ka'bah tuh 2 kali kabut. Ya. Kadang ada yang sekali datang nginap semalam, besok pagi dapat sunrise bagus, siangnya bisa keliling kaldera, bisa kawah hidup, kawah mati. Ada satu lagi itu, Ren. Antara kawah hidup dan kawah mati itu ada batu tebing tinggi itu. Dari kawah hidup kita nih, dari kawah mati, mutarin kawah mati itu, kita naik ke atas menuju ke kawah hidup. Kita nggak turun dari puncak tangga. Nah itu ada tuh batu besar-besar tuh. Besar, batu itu besar sebesar satu kamar lah, segede kamar tuh. Nah itu juga ada satu lagi. Nah jadi ada orang kadang sehari datang, malam berangkat camping, besok pagi dapat bonus, siang bonus terus. Ya. Pulang juga nggak hujan. Ada yang kadang 2 kali udah datang ke Ka'bah belum dapat view yang bagus. Ada yang kadang udah ngecamp semalam nggak bagus, ngecamp juga besok malam sekali lagi nggak bagus, akhirnya turun. Ada juga. Jadi memang di beda-beda gunung, di beda puncak, ada aja cerita yang menariknya, ada aja cerita apesnya gitu. Banyak. Kan, banyak gitu. Jadi abang tuh belum dapat cerita yang kamu cerita itu, deh. Bener-bener belum dapat. Satu-satunya peristiwa yang paling menantang ketika di Ka'bah itu adalah waktu dihadang ular. Begini ularnya, Ren. Abang nggak tahu itu ular, ditarik di belakang ular katanya gitu. Baru dia bang, ular udah gini. Akhirnya baru turun. Video itu ada, nanti coba saya cari, saya bikin di short aja. Nah itu ada tuh, dihadang ular di jalur pendakian Bukit Ka'bah. Itu menarik judulnya. Nah terus Ka'bah itu, Ren, sepengetahuan saya tuh terlalu banyak bocah memang. Banyak anak kecil yang mendaki Bukit Ka'bah tuh. Banyak pendaki yang belum layak disebut pendaki. Banyak pengunjung yang kadang ya bingung sih, karena kalau dibilang tempat wisata itu jalur pendakian. Ya. Kalau dibilang itu buat uji coba sah-sah saja, tapi tetap perlu perbekalan dan pengetahuan yang mumpuni. Saya pernah sekali ketemu ibu-ibu sama anaknya, dua-duanya perempuan. Saya sapa ibu itu. Di momentum waktu itu saya memang belum ada pikiran bahwa untuk memberi evaluasi, belum ada niat untuk menganalisa perjalanan ibu itu dan anaknya. Bahkan ada sempat tayang di channel Tapak Ba juga bahwa pengalaman itu saya pengen buat evaluasi di momentum tertentu. Nah mungkin inilah momentum terbaiknya gitu. Karena begini, kalau hujan itu gimana? Kalau kondisi yang lain misalkan, itu bagaimana? Pernah mendaki Gunung Ka'bah 28 tahun yang lalu. Ya kan? Ya. Itu kan beda dengan sekarang. Kan? Satu. Oke, datang sebagai tamu pengunjung, nggak bawa perbekalan, naik ojek. Ya kan? Ya. Dan ojeknya tidak turun. Nungguin. Diantar. Ini juga bisa menjadi evaluasi untuk kita semua nih, baik untuk penyelenggara pendakian dalam hal ini base camp,
atau pihak terkait penyedia jasa ojek atau bersama dengan guide atau rangers di tempat atau Pok Dauri sekitar. Pokoknya begini, boleh dipersulit dengan restribusi atau registrasi atau harus bayar dan segala macam, tapi kasih nilai yang lain. Oh ini naik ojek aja Bu, kalau memang mau ngelihat Kaba nggak perlu capek dan safety. Ini ada orang yang udah berpengalaman, punya kendaraan yang layak, kemudian datang diantar, nanti didampingi, walaupun nggak ke semua tempat objek, tapi ngelihat dari jauh, habis itu pulang gitu. Toh kalaupun hujan paling pakai motor, toh kalaupun memang basah nggak berjam-jam, paling sejam basah nyampe gitu kan. Atau kalaupun memang eksiden dan segala macam, udah ada yang bisa tangani. Karena pengalaman kita mendaki 28 tahun yang lalu, di umur kita masih sehat dan muda, ditambah kita bawa anak kecil, anak kita atau siapa yang kita ajak bareng bersama kita, akan beda penanganannya, akan beda respon kita. Jadi ini evaluasi aja buat kita atau buat siapapun kalau ke tempat pendakian itu begitu. Satu itu, masih banyak pendaki yang kacau tuh, kelihatan di mata abang tuh. Banyak. Terus gimana? Kau pernah nggak mengedukasi ke mereka tuh? Kau juga kadang mau mendaki juga nggak pernah bener. Bener. Benar. Bener. Sekarang udah bener dia mendaki gitu. Karena memang si Randy itu saya pungut di Bukit Kaba itu memang bener-bener kacau itu. Kamu tuh pernah saya foto itu Ren, lagi basah kuyup. Aib itu bang. Dan si Randy pernah saya foto itu di Kaba itu. Bener-bener udah kayak apa ya gitu. Udahlah itu aib si Randy tidak kita umbar di sini teman-teman. Itu pertama. Yang kedua, kebanyakan memang datang berpasang-pasangan. Itu luar biasa banyak di Kaba tuh. Ini mungkin ya, kalau di daerah-daerah tertentu yang penerapan syariat Islamnya kental, ini memang nggak boleh. Tapi beda daerah memang beda kebijakannya, beda daerah memang beda aturan mainnya, beda hukumnya. Tapi bagi kita yang mayoritas orang beradat, orang beragama, apalagi Bengkulu itu kan dekat dengan Padang gitu kan, kebanyakan habit hidupnya memang masih menganut sistem-sistem orang Minang juga banyak di Bengkulu, bahasanya juga sedikit. Artinya adaptasi lah. Maksudnya bagaimana sih penerapan syariat gitu yang bagus misalkan ya. Itu kembali lagi ke kemampuan dari penyelenggara itu untuk menerbitkan aturan yang bisa diikuti, yang tidak nabrak hukum, tetapi kembali lagi estetikanya itu bagus, terjaga gitu. Atau kalau memang berpasangan-pasangan, kalau udah married misalkan nggak apa-apa kayak gitu. Atau kembali lagi kalau memang bukan berpasangan, kalau memang ada pendaki yang putra putri, ya kalian satu tenda yang putri semua, yang putra satu semua, yang putranya saling menjaga putri yang cowok saling menjaga teman-teman ceweknya kayak gitu. Tapi itu tidak terlihat di bener ya. Banyakannya sih kalau udah bawa cewek temennya tinggal. Kan? Jadi ini evaluasi aja buat kita. Jadi sebenarnya gini. Kacamata kita di sini itu lebih besar ketimbang waktu kita lagi di sana. Jadi waktu abang masih di dekat daerah situ, kayaknya nggak begitu ketara ya. Artinya habis pengen ke Kaba, udah selesai, cuma kita pengen ke Kaba. Tapi ketika kita 1 tahun tidak ke Kaba misalkan, kita nge-rewind, oh ya kayaknya ini perlu evaluasi, oh kayaknya ini perlu kita kasih sedikit masukan, oh yang ini kayaknya perlu sedikit digeser caranya, oh yang ini kayaknya kurang tepat, kurang cocok, kayak gitu. Jadi kita tidak bermaksud apa di sini, saya sama Randy tidak menjelekkan apapun, tidak menjatuhkan siapapun, cuman bahan evaluasi aja untuk kita semua kayak gitu. Terus apa lagi Ren? Jangan suka bawa miras naik Bukit Kaba. Aduh, ada itu. Banyak botolnya tuh. Ya botol jangan dibuang basing, kacau botol itu. Nah, itu pesan Randy. Nah, satu lagi memang Bukit Kaba, jujur saya bilang memang sampah sedikit lebih terjaga. Tapi nggak juga ya? Sekarang udah terjaga. Sekarang udah terjaga. Pok Darwisnya sebulan sekali naik bersihkan. Oh, nggak peduli saya. Mau itu 2 minggu sekali, mau tiap hari dibersihkan. Yang saya pedulikan itu adalah kalian yang datang. Kalian ini yang datang, teman-teman gua, ya adik-adik gua, kakak-kakak senior gua, kadang paman-paman, engkong-engkong, kadang ya. Jadi jangan kita bertumpu sama Pok Darwis tempat atau ranger tempat buat turun sampah, jangan. Saya nggak peduli dengan mau berapa kali mereka bersihin sampah deh. Tapi kalau yang datang ini udah sadar itu sampah harus bawa turun. Ya bersih. Itu baru bersih. Tapi memang di momentum tahun-tahun belakang, 2-3 tahun belakang itu nggak kelihatan itu. Bahkan sampah dibakar di
camping Ka'bah, gajah kan? Gajah. Kubah gajah. Gitu. Apalagi Ren? Menarik nih pembahasan kita malam ini kayak gitu. Jadi mistis di Ka'bah ada, spot bagus banyak, ojek tersedia, nggak capek, air banyak. Habis itu banyak bonusnya. Banyak. Gitu. Jadi ya pengen balik ke Ka'bah lagi kapan-kapan. Kita coba kasih lihat lagi pemandangan Ka'bah terbaru versi kacamata Arif Tapa'abah. Kapan-kapan ke Ka'bah lagi. Jadi tidak kita perpanjang. Gua Arif Tapa'abah. Gua Randy Pratama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Cheerio, bye-bye. Gitu. Ini di kanan Ka'bah kita, Rek. Nah, siap.